Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode podcast kita kali ini kita akan membahas terkait seni tari nih yang khususnya ada di daerah Kabupaten Sumeneb. Tentunya kita akan bahas bersama narasumber yang paling oke banget. Siapa lagi kalau bukan Mbak An. Halo Mbak An. Iya, halo. Apa kabar nih Mbak An? Alhamdulillah baik. Untuk aktivitas Mbak An ya, supaya kita jadi lebih deket nih Mbak. Biasanya Mbak An setiap harinya ngapain aja nih? Oke, perkenalkan saya dulu. Saya An dari Gayatri Sumeneb. Kebetulan kalau aktivitas itu saya aktif ngajar di salah satu lembaga pendidikan MA di Sumeneb. Kemudian selain itu juga masih aktif di Sanggar Gayatri Sumeneb. Iya. Katanya nih Mbak An ini seorang ketua nih ya, maksudnya ketua di Gayatri ini ya. Iya, benar. Ketua. Karena Mbak An nih sebagai ketua mungkin bisa kali ya menceritakan terkait apa sih Gayatri, terus kapan sih Gayatri ini ada gitu. Oh iya. Oke. Saya cerita ya. Kalau Gayatri Sumeneb sendiri memang itu sebetulnya dari komunitas cewek-cewek yang memang peduli terhadap tari sebenarnya, seni tari, dan itu kita kumpul bareng. Kebetulan kami tuh awal mulanya dipertemukan dalam satu event, terus di event berikutnya kami ketemu lagi, kok jadinya ayo deh kita sering ngumpul-ngumpul gitu kan. Awal mulanya memang namanya nggak Gayatri Sumeneb, tapi awal mulanya dulu kita namakan jadi Kacar. Caranca Ceping Sumekar. Kalau mungkin dulu ada dokumentasi di YouTube tuh ada beberapa yang masih namanya Kacar tuh. Kalau tahunnya itu 2000 berapa ya? 2016 kayaknya. Sekitar 2016 atau 2017. Tapi kemudian saya bertemu sama Pak Agus Widodo yang biasa dipanggil sama Pak Agus Gepeng. Yang kemudian saya meminta kepada beliau bahwa Pak, saya punya komunitas, ini sekiranya mau kita apain ya Pak ke depannya gitu kan. Pak Agus Gepeng, nama panggilannya itu, alhamdulillah maksudnya antusias banget sama komunitas ini, yang kemudian sama beliau dinamai dengan Gayatri Sumeneb. Kemudian lagi, ya sebenarnya nggak hanya pihak dari Pak Agus Gepeng aja, cuman memang ada beberapa pihak lainnya lagi di luar selain Pak Agus Gepeng yang mensupport kita banget gitu. Namanya adalah ya itu banyak, akhirnya di tahun 2018 itu baru kita 2018 iya benar, insya Allah sih kalau nggak keliru 2018 akhirnya itu jadi Gayatri Sumeneb. Sekarang udah diangkat jadi sanggar, jadi bukan komunitas lagi, karena kami baru tahun ini nih di 2021 itu kita bikin kelas tari. Itu pendaftarnya mulai dari anak-anak sampai maksimal 20 tahun. Itu begitu. Mungkin sebagai sekarang sudah sanggar kan ya, sanggar Gayatri sendiri itu Mbak An yang dipelajarin atau yang diajarin di komunitas atau di sanggar Gayatri sendiri itu lebih ke tari tradisional atau ke tari kreasi nih Mbak? Oke, berarti menyangkut ke materi ini ya. Ya. Kalau materi sebenarnya kita macam-macam nih. Ada yang memang tradisi, kemudian ada yang kreasi kita sendiri, ada yang kreasi kita juga pelajari kreasi yang di luar yang kita bikin itu tentu dari banyak ya. Karena kebetulan saya juga kan alumni ISI Yogyakarta, jurusan tari. Itu saya aplikasikan juga itu beberapa materi ke teman-teman yang pendaftar tari kelas tari itu. Jadi ada yang tradisi, ada yang kreasi, kemudian kan bakatnya anak-anak ternyata nggak sampai di situ aja tuh. Saya lihat kan ternyata ada yang ke arahnya, kalau di sini nyebutnya mungkin dance ya, ke modern. Nah itu juga ada di sini gitu. Jadi selain tari-tari tradisional, kreasi juga berarti kontemporer mungkin ada juga ya? Iya, kalau kontemporer sebenarnya, dia agak bingung nih. Kalau ngomongin kontemporer, terakhir kali saya lulus kuliah itu ada yang memang penyebutannya itu disatukan sama tari kreasi. Jadi tari kontemporer itu adalah
sebagian dari tari kreasi atau memang juga beda, jadi beda arah, yang kontemporer, yang tari kreasi. Jadi memang ada beberapa pendapat itu terakhir kali nih lulus kuliah 2015. Nah itu ada yang memang mencampur adukan, itu sama kalau ngomongin kontemporer yang ngomongin tari kreasi. Tapi ada beberapa pendapat juga yang mengatakan ya beda, tari kreasi ya tari kreasi, tari kontemporer tari kontemporer. Jadi saya belum tahu ini sekarang update-nya itu kontemporer itu yang memang kan kalau definisi ke kontemporer sendiri itu kan kekinian. Ya, jadi populer istilahnya gitu. Nah, menurut Mbak An sendiri nih, sebagai ketua, apalagi ketua ya namanya dari Gayatri ini, ketika Mbak An melihat realita yang ada nih Mbak di daerah Kabupaten Sunep sekarang nih, untuk pemuda-pemudanya, apalagi cepingnya nih ya, Oh iya. itu menurut Mbak An masih meminati karya tari ini enggak sih? Oke. Kalau ngomongin ke ceping ya, karena kan memang di Sumenep itu ada ajang pemilihan kacang ceping ya. Ya, kalau ngomongin ceping itu kan memang bahasanya itu mengarah ke remaja istilahnya yang anak-anak Sumenep gitu kan. Ya. Jadi terakhir kali memang berkecimpung di pemilihan kacang ceping untuk ditari itu sebelum corona tuh. Sebelum corona 2019 ya Mbak. Lupa. Ya bisa juga. Itu mereka rata-rata memang udah sebelumnya udah pernah mempelajari tari. Jadi menurut saya kalau ditanya peminatnya ya mereka harusnya antusias ya. Ya gitu. Termasuk kalau ngomongin di Gayatri sendiri kan kecil-kecil sih, masih kecil-kecil itu malah memang antusias. Jadi kalau Mbak kapan latihan lagi, itu wah ini semangat gitu. Berarti dapat dikatakan nih ya pemudi ya, bisa dikatakan pemudi nih ya, karena cewek gitu kan. Iya, oke. Kalau cewek-cewek di Sumenep ini berarti masih minat banget nih ya Iya, ke seni banyak. tari. Berarti kalau misal sekarang Rina mau daftar ke Gayatri nih Oh Mbak. boleh, ya? iya silakan. Ini boleh sekalian jualan nggak dia? Gayatri kebetulan memang ada akun FB-nya, ada akun IG-nya. Kalau YouTube sih belum aktif ya, tapi memang ada juga. Silahkan boleh dicek di @gayatri.sumenep. Apa ya? Ini juga nih Mbak An kan sekalian bahas pemudi Sumenep, Ya. pemudi Sumenep nih. Kalau boleh tahu nih Mbak An, seni tari yang emang bener-bener dari Sumenep nih, ada tari apa aja sih Mbak An? Yang saya tahu itu hanya ada 2 ya. Yang saya tahu nih, mohon maaf kalau pemirsa itu di rumah kurang sama pendapatnya ya. Yang saya tahu itu yang asli itu hanya 2. Satu tari gambuh, satunya itu tari topeng. Jadi Tari gambuh, ya tari gambuh sama tari gambuh sama tari topeng. 2. Oh, tari itu sendiri Yang sangat-sangat memang benar. dipelajarin ya Mbak di Gayatri juga ya? Karena itu sebenarnya kebanyakan peraganya adalah cowok. Sedangkan di Gayatri Sumenep nih itu cewek-cewek semua. Jadi kami belum masuk ke materi itu. Untuk penari asli juga sebenarnya adanya tuh yang saya tahu itu adanya di Slopeng. Jadi kami kayaknya kalau harus mempelajari itu emang benar-benar harus ke aslinya, jadi biar nggak keliru. Sebenarnya di YouTube juga ada tari gambuh pamungkas sama tari topeng klono, Tanjung Seto itu ya ada juga. Itu. Nah, mungkin karena Gayatri ini anggaplah cukup lama ya, memang dari tahun 2018 ya. Nah, sekarang Gayatri pernah nggak sih Mbak menggarap tari sendiri gitu, kayak hasil dari Gayatri sendiri gitu? Iya, tentunya memang karena kita itu basicnya di komunitas dulu memang fondasinya adalah itu dari keresahan kita tuh. Ini mau ngapain ya gitu kan. Dulu tuh memang inilah, sedangkan kita itu orangnya rata-rata nggak bisa diem Mbak Sherly. Jadi tuh gimana ya? Apalagi yang mau dikerjain, jadi gitu. Memang alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa yang memang karya-karyanya Gayatri sendiri.
cuman mungkin untuk apa ya, up-nya itu nggak banyak orang tahu gitu. Kalau misalnya boleh dikasih tahu nih Mbak, yang paling benar-benar terkenal banget nih menurut Mbak An sendiri itu tari yang mana nih kalau misalnya punya Gadri sendiri? Kreasi ya, Heeh. tentu tuh ya sebenarnya ada beberapa yang memang kita itu kolaborasi, jadi istilahnya nggak kita aja yang bikin, tapi kita juga collab ya kolaborasi sama beberapa senior kami juga ada, terus beberapa temen seangkatan juga iya, yang memang benar-benar terkenal ya, apa ya, kayaknya sih Pamai Semate ya, karena ya kemarin baru dipentaskan. Kayaknya itu. Kalau misalkan yang dari kemarin-kemarin karyanya Tanda memang bukan Gayatri yang bikin, karena koreografernya Pak Agus Gepeng. Itu ada di YouTube, pernah dipentaskan juga bukan pernah, karena memang untuk lomba festival karya tari Jawa Timur di Surabaya, FKT itu. Hanya Tanda, tari apa lagi ya? Mendadak lupa ya. kalau Sampai misalnya itu. tari yang propertinya kayak ini pakai semacam apa ya? Semacam Masjid Agung kayaknya apa Labang Bansel iya. itu apa Mbak? Nah itu yang saya sebutkan tadi, Pamai Semate. Keren banget ya kayaknya, ngasih tahu ini loh dari Sumeneb banget. Oh iya. gitu kan. Itu juga koreografernya itu banyak di kita, jadi memang nggak cuma saya aja, nggak cuma si A aja, jadi saya sebut itu ada anggota Gayatri ya, itu ada saya, ada II, ada Nur juga. Nur sama II ini Universitas Surabaya Lopot. Ya benar, ya nggak sih UNESA, Universitas Negeri Iya. Surabaya ya. Benar. itu terus itu 2, 3, ada beberapa lagi pendapat dari teman-teman yang kita masukkan ke tari itu. Kalau itu kan tari kreasinya ya Mbak. Kalau untuk tari tradisionalnya yang lebih dipelajarin di Gayatri ini, tari tradisional dari mana atau yang gimana? Oh iya, kalau kami sementara masih di basicnya tari keris. Tari keris itu juga koreografernya Pak Agus Gepeng, dulu pementasannya nggak tahu ya, Mbak Selvi dulu kayaknya penari juga kan. Iya, nggak tahu masih, maksudnya sempet atau enggak. Nah, tari keris itu dulu 2000 berapa ya Mbak ya, di pas hari jadi Kabupaten Sumeneb itu tari Masai. Tari keris 2000 berapa sih itu, kayaknya pas saya masih kuliah tuh, semester 3 tuh. Kayaknya aku masih Ya, SMA nggak sih? Iya, SMA tapi kelas berapa? ya pernah denger ya. Iya, nah itu yang karena koreografernya Pak Agus Gepeng, kemudian kita bentuk ulang lagi secara musik juga ke Mas Ian, itu kita ngobrol ya nggak apa-apa kalau melihat lagi gitu. Mas kita pakai sementara masih di basicnya itu dari keris, yang kita anggap itu tradisi ya, karena memang gerak-geraknya kita ambil di tradisi, sama musiknya juga tradisi. Itu setiap tarian itu punya apa sih, ciri khas tersendiri ya Mbak? Iya. Misal dari tradisional tari apa sama tari apa itu punya ciri khas tersendiri. Kalau dari tari kerisnya itu Mbak, kalau ngomongin ciri khas sebenarnya, ngomongin tradisi nih ya, kalau ciri khas menurut saya memang ciri khas yang ditimbulkan dari tari-tari tradisi itu fondasinya dari masyarakatnya. Jadi memang beda, ciri khasnya Jawa halus gitu kan. Kadang ya, orang sini juga mau narikan tari Jawa itu susah hitungannya, 1, 2, itu kadang agak gregetannya. Ciri khas dari fondasi memang masyarakatnya, latar belakang masyarakatnya. Kalau ngomongin tradisi, gitu. Ciri khasnya memang beda-beda nih. Kalau misalnya dari gerakan mungkin ada yang membedakan banget nih, yang signifikan banget kalau dari gerakan gitu mungkin. Oh iya pasti, karena kan kalau ngomongin tari Sumeneb ya, kalau ngomongin tari Sumeneb itu yang saya pelajari sendiri di kuliah, jadi raganya, jiwa raganya itu nggak selembut orang Jawa. Kalau saya mengatakan nih, nggak selembut Jawa, tapi juga nggak sekeras kayak
tari-tari keras gitu, gimana ya, tari keras tuh mungkin contohnya yang banyak patah-patahnya, mungkin tari apa ya, Bali mungkin ya. Nah itu jadi nggak sekeras kayak tari Bali atau nggak selembut kayak Jawa. Jadi yang saya rasakan sendiri itu kita ada di tengah-tengah tuh. Jadi Medium lah ya. medium. Jadi nggak, kalau dibilang lembut ya nggak lembut juga, kalau dibilang keras ya nggak keras juga. Ya, yang saya rasakan loh, pendapat saya itu gitu. Kalau dari gerak-geraknya gitu. Kemarin yang sempat booming banget nih ya karya dari Gayatri kalau nggak salah, yang ini yang bikin video latih itu Mbak. Oh iya. Kayaknya tuh booming banget jadi ya. Oke. Oh iya, alhamdulillah. Itu sebenarnya berangkat dari keisingan kita sih sebenarnya. Keresahan kita juga karena memang kan latih saat itu kan booming banget ya. Challenge dance-nya juga lumayan kan. Jadi gimana nih kita mau bikin ya? Nah, kebetulan tuh kita ketemu juga sama tim dokumentasi yang juga mempunyai keresahan yang sama. Jadi pengen ngedokumentasikan tapi pilih peraga itu masih bingung gitu. Ketemulah kita gitu akhirnya. Dari keisengan belaka. Kalau misalkan itu dianggap viral di sini ya alhamdulillah. Soalnya kayak hasilnya tuh keren banget tuh Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sampai wow banget gitu kan, kemarin kan sempat viral banget terkait ini, wah dari Sumeneb gitu kan. Oh iya. Bicara ini, wah ini dari Sumeneb nih, dari Gayatri, tari latih gitu. Itu buat pengambilannya berapa lama Mbak? Kan kayaknya tempatnya beda-beda Lupa ya. nih ya. Iya. Soalnya kayaknya kalau pas ngeliat itu banyak tempat banget tuh. Iya. Itu memang kepinginnya kita adalah memang ngangkat ikon-ikonnya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kita kan tentunya karena basicnya memang ada di tari ya, kan berdekatan sama budaya, berdekatan sama wisata. Ya itu akhirnya kenapa nggak kita ambil jadi ikon-ikonnya yang ada di Sumeneb. Ada berapa nih ikon? Kita tulis dulu tuh listnya. Ada apa yang akhirnya kemudian kita sepakat bareng di lokasi-lokasi yang terjadi di Latih itu. Kayaknya bakalan itu waktu itu kayak sembari liburan banget gitu ya. Karena memang kan bukan pekerjaan ya, mungkin kegiatan di tari itu memang sedikit sekalian berwisata gitu. Bener banget sih. Jadi sekali mendayung, Iya, 2-3 pulau terbang. Iya, jadi memang kalau passion di tari itu memang dulu, termasuk saya pribadi kalau boleh cerita itu kenapa pilih memang tari itu dulu karena memang nggak mau yang terlalu ribet di yang bukan tari. Jadi kan seneng tuh istilahnya, wisata kuliner itu deket, terus wisata budaya itu deket, wisata alam itu deket, kayaknya tari ini enak lah gitu. Kalau nggak di passion mungkin ya tantangannya juga soalnya lumayan berat Mbak Sherly, Mbak. Ya kalau ngejalanin tuh ada aja gitu. Ada aja. mungkin bisa bagi pengalaman nih Mbak. Iya. Mungkin ada nih sebagian orang yang bilang kalau tari kan cuma tinggal gini cuma gerak yang bisa mematahkan pendapat orang yang kayak gitu. Gimana menurut Mbak? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya juga tidak mengatakan pendapat orang itu harus tari itu salah atau gimana. Yang enggak sih sebenarnya tergantung orangnya juga ya. Kalau enggak sih, kalau yang saya jalani itu memang kenapa saya juga pengen ditari itu karena dulu ada guru saya almarhum Agus Warjoko, itu memang mengajarkan saya banyak hal. Saya juga belajar banyak hal dari tari gitu Mbak. Jadi termasuk pembentukan karakter itu juga. Jadi kalau saya tuh nangkepnya, kenapa dulu cewek-cewek Jawa itu kalau nari tuh harus pakai jari. Jari itu samper kalau di sini ya. Samper tuh bahasa Indonesianya apa ya? Sarung batik ya. Enggak sih. Apa ya? Itulah gitu ya, pokoknya jarik itulah, jarik gitu. Nah, itu karena kan memang kalau secara cewek itu nggak boleh jalannya yang terlalu ngangkang. Nah, itu kebentuk secara sendirinya. Jadi dia harus pelan-pelan. Nah, itu yang saya pelajari sebenarnya. Banyak hal. Itu. Mungkin untuk terakhir nih Mbak. Iya. Harapan Mbak An
Untuk kedepannya untuk Gayatri, untuk pemuda-pemuda Sumeneb terkait tari ini sendiri, apa sih harapan Mbak An sendiri gitu? Atau mungkin Mbak An mau nggak cuma ke Gayatri, nggak cuma ke pemuda pemudi Sumeneb, atau lebih ke pemerintah juga mungkin. Sebenarnya bukan urusan saya ya Mbak ya. Cuman kan kalau ini sih agak susah nih. Kalau visi misi sebenarnya di Gayatri sendiri itu memang pengen ngangkat Sumeneb jauh lebih baik daripada yang hari ini. Bukan berarti saya bilang hari ini adalah tidak baik, tidak ya. Jadi kenapa saya mengatakan demikian? Memang harus Sumeneb tuh harus lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi sampai memang benar-benar bisa bersaing dengan kota-kota besar. Jadi kan memang saya tahu tari memang dari Yogyakarta, dari kampus yang memang benar-benar saya tahu itu tari seperti apa. Nah dari sana juga bercermin, di Kabupaten Sumeneb itu kayaknya yang belum itu adalah ini, kayaknya itu yang sudah itu adalah di bagian ininya, berarti saya harus ke yang belumnya dulu, gitu. Jadi memang harapan saya banyak banget kalau ngomongin tari itu Mbak di Kabupaten Sumeneb, terutama memang harus berpikir positifnya. Ya karena memang beda karakter ya Mbak ya. Kalau di kota besar yang saya tahu itu saling dukungnya, ayo lo latihan bareng lo gini, walaupun itu beda akademik, beda apa ya istilahnya, beda Lembaga gitu ya. iya, beda identitas sanggar gitu. Itu di sana luar biasa banget. Bukan berarti yang di Kabupaten Sumeneb itu enggak, cuman kayaknya ini perlu diperbaiki lagi. Banyak Mbak yang jelas kalau saya pribadi bukan urusan saya harus gimana ya, saya cuma bisa berjalan ya, saya harus perbaiki saya dulu, terus Gayatrinya untuk Sumeneb itu harus itu, terserah orang lain mau gimana pendapatnya tentang saya, tentang Gayatri, terserah. Yang penting ya gitu aja, terus yang penting harus lebih baik, hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu. Jadi sangat besar harapan Mbak An buat seni tari, terutama dimulai dari Gayatri dulu ya. Iya. Mungkin Mbak An bisa memberikan closing statement Mbak. Dikaget-kaget. Aduh, closing Maksudnya biar statement ya. teman-teman ini lebih menghargai seni tari, lebih menghargai seni-seni yang ada di Sumeneb gitu Mbak. Gitu ya. Iya. Majulah terus. Tariku, majulah terus. Gayatriku, majulah terus. Sumenebku. Mungkin buat episode podcast kali ini kita cukupkan kali ya Kak Dina ya. Terima kasih juga untuk Mbak An udah Sami-sami. mau memberikan waktunya nih, Memberikan ilmunya juga kan. Seberapa. Ini nggak seberapa tapi sangat bermanfaat nih Mbak, Amin, buat amin. aku yang sama Sally, apalagi aku yang nggak tahu tarik sama sekali. Mungkin teman-teman juga dari semacam teman-teman penonton semacam TV juga. Oke. mungkin udah cukup kan kali ya. Buat Gimana, kalian, Mbak An? Iya, boleh, Kak. buat kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita udahin dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.